Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Kalau Anda terlibat dalam kasus korupsi dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian Anda ditangkap oleh jaksa atau KPK sampai kemudian jadi terdakwa, baiknya Anda mulai menerapkan jurus yang ditempuh oleh atau jurus yang dilakukan oleh Harvey Mois. Salah satu terdakwa skandal korupsi timah terbesar yang nilainya itu mencapai 300 triliun. Dengan berperilaku sopan, menghibah kepada hakim, mengaku masih punya tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil, dijamin Anda bakal divonis bebas atau setidaknya mendapat hukuman sangat ringan, minimal setengah dari tuntutan jaksa. Lumayan loh kalau udah sampai setengah itu, separuh itu ya. Tapi itu kalau Anda seorang koruptor ya, koruptor kelas kakap. Kalau Anda pencuri biasa, kelas teri, misalnya Anda itu mencuri kelapa atau mencuri bahkan kayu dari perhutani atau apapun lah pokoknya ya. Dipastikan sih itu jurus-jurus yang dilakukan oleh Harvey Mois tadi tidak akan berlaku. Tidak akan mujarab. Harvey Mois ini baru saja divonis pidana oleh hakim hanya 6 tahun dan 6 bulan. Kemudian dendanya 1 miliar dan subsidiar 6 bulan kurungan. Kalau Anda pasti akan milih daripada gua suruh bayar 1 miliar, lebih baik jalani hukuman 6 bulan kurungan ya. Tapi kalau untuk seorang seperti Harvey ya tinggal dibayar aja itu yang 1 miliar itu. Karena apa? Karena menurut hakim Harvey itu berlaku sopan gitu, masih punya tanggungan dan kemudian ini yang menarik juga, hakim menilai bahwa hukumannya itu terlampau berat atau tuntutan jaksa itu terlampau berat. Sekedar kilas balik ya, ini Harvey Mois, ini suami dari artis Sandra Dewi. Kalau nggak salah betul namanya ya, saya sering balik-balik Dewi Sandra atau Sandra Dewi. Ini Sandra Dewi, seingat saya gitu ya. Yaitu melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah ini di Bangka ya, dan itu tahun 2015 sampai 2022, selama 7 tahun loh lamanya, dan kemudian tindak pidana pencucian uang. Karena itu kemudian Majelis Hakim Eko Arianto yang membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukumannya hanya separuh dari tuntutan jaksa. Ini vonisnya dijatuhkan hari ini, tanggal 23 Desember 2024. Jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. Dalam hal Harvey ketika menjadi terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Ini ngaco banget, ini dia crazy rich. Bagaimana mungkin dia nggak punya uang pengganti yang hanya 1 miliar ya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, mengapa kok kemudian vonisnya jadi sangat ringan? Hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Ini udah klasik banget ini ya. Klise bukan klasik maksud saya. Sementara hal yang meringankan yaitu Harvey dianggap sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. Jadi tolong dicatat itu ya. Apa sih kasusnya? Harvey ini kan bersama sejumlah terdakwa lain disebut merugikan keuangan negara sampai 300 triliun, dan itu berdasarkan hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP). Pada waktu itu dia ditangkap bersama dengan crazy rich lainnya. Ini crazy rich dari Pantai Indah Kapuk yang bernama Helena Lim gitu ya. Dan mereka ini berdua disebut menerima 420 miliar, masing-masing 210 miliar. Vonis yang dijatuhkan sangat ringan dari tuntutan jaksa itu, karena jaksa itu kan menuntut 12 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan plus uang pengganti sejumlah 210 miliar subsidiar 6 tahun penjara. Jadi kata majelis hakim, mempertimbangkan tuntutan 12 tahun terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana kronologi perkara itu, kata Hakim Ketua Eko Arianto. Hakim mengatakan penambangan timah di wilayah Bangka Belitung tengah mengupayakan peningkatan produksi timah dan ekspor timah. Dan kemudian hakim menyebutkan ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung yang sedang berusaha meningkatkan produksinya, di mana salah satu smelter swasta itu adalah PT Refine Bangka Tin atau RBT, yang itu salah satu pemilik usahanya itu adalah Harvey Mois. Jadi kata hakim, terdakwa Harvey Mois itu pada mulanya terlibat dalam usaha atau bisnis timah itu berawal
ada kondisi pada PT Timah Tbk selaku pemegang IUP, izin usaha pertambangan. Ini penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan penjualan ekspor timah. Di lain pihak, ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta itu adalah PT RBT. Jadi menurut Hakim, Harvey Muiz itu hanya mewakili PT RBT saat melakukan pertemuan dengan pihak PT Timah. Dan menurut Hakim, Harvey tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT, baik itu komisaris, direksi, maupun pemegang saham. Dan Hakim pun bisa menerima alasan Harvey yang mengaku hanya membantu temannya, Direktur PT RBT, yakni Suparta, yang juga divonis bersalah dalam kasus ini. Dan karena itu Hakim menilai Harvey Muiz bukan pembuat keputusan kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT RBT serta tidak mengetahui keuangannya. Jadi karena itu Hakim menilai tidak ada peran besar Harvey dalam kerjasama antara PT RBT dan PT Timah. Dan Hakim juga menyebutkan PT Timah dan PT RBT bukan penambang ilegal karena keduanya memiliki izin usaha pertambangan dan IUJP, ini izin usaha JP apa ya? Kayaknya pertimbangan, saya nggak ngerti. Tolong Anda bantu saya nggak paham istilahnya. IUP saya tahu, IUJP saya nggak tahu. Yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Jadi karena mereka mengambil itu dan yang melakukan penambangan ilegal itu rakyat, berarti dia nggak kena kasusnya dong. Kalau kemudian mereka menampung hasil dari rakyat, antara rakyatnya disebut ilegal, ini masuk ilegal nggak ya? Karena itu kan Hakim kemudian menilai tuntutan jaksa 12 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu tinggi dan harus dikurangi. Enak kan ya kalau hakimnya sudah menilai seperti itu, menilai terlampau berat dan harus dikurangi. Biasanya kan yang ngomong begini, itu kan terdakwanya ya memohonlah kepada hakim untuk mempertimbangkan, ini terlalu berat Pak Hakim, tolong dikurangi, saya masih punya tanggungan, saya punya anak dan istri gitu. Pada waktu menyampaikan pledoi, memang Harvey Muiz ini sempat menyampaikan pembelaan yang sifatnya emosional dan dia berharap bahwa anak-anaknya itu tetap percaya kepada dia bahwa dia bukan koruptor. Ini kemudian Jaksa Agung Ardhito Muwardi, jaksa dari Kejaksaan Agung maksud saya Ardhito Muwardi, menilai nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan terdakwa Harvey Muiz pada sidang Rabu 18 Desember 2024 ini pekan lalu sangat minim substansi dan penuh sensasi serta ilusi Harvey. Jadi ada drama-dramanya lain. Apalagi kata jaksa penuntut umum, sejak awal sampai akhir persidangan tidak sedikit pun terdapat ungkapan penyesalan yang terucap dari Harvey karena telah terlibat dan menjadi bagian dari tindak pidana korupsi dalam perkara timah. Malah katanya terdakwa ini selalu memposisikan dirinya sebagai victim atau korban dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Itu kata jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tanggapan atas pledoi atau dikenal sebagai replik itu sehari kemudian, tanggal 19 Desember 2024. Selain itu, penilaian jaksa, Harvey itu selalu mendalilkan dirinya bagaikan seorang pahlawan kemanusiaan bagi masyarakat sekitar, diantaranya dengan menyumbang 15 miliar untuk pembangunan ruang ICU di sebuah rumah sakit pemerintah yang tidak ada bukti penyerahan atau penerimaan uangnya. Nah sekarang bagaimana nih reaksi dari Kejaksaan Agung dengan vonis yang disunat sampai 50% tadi itu, 6,5 tahun dari tuntutan sebelumnya 12 tahun penjara lebih. Menurut jaksa ini hukum acara, jaksa penuntut umum memiliki waktu 7 hari setelah putusan pengadilan dan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Jadi kita tunggu sikap jaksa penuntut umum, itu kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar. Nah ketika ditanya soal hakim yang menganggap putusan 12 tahun penjara terhadap Harvey terlalu berat, Harley tidak mau menjawab terlalu tegas gitu ya. Dia hanya menegaskan besar tuntutan yang dilayangkan jaksa telah didasari pertimbangan hukum. Ini biasanya kalau di Jaksaan Agung itu ada namanya rentut ya, rencana penuntutan. Jadi nggak bisa jaksa hanya mengajukan sendirian saja. Jaksa biasanya ketika sudah membuat konstruksi hukumnya, kemudian dia di situ rencana tuntutannya kena dikenakan pasal apa dan berapa tuntutannya, itu biasanya dipaparkan dulu kepada para atasannya. Itu nanti itu petunjuk atasannya akan disepakati berapa itu hukuman yang mau diajukan, mau dituntut kepada terdakwa. Dan menurut Harley ini bahwa ketika mengajukan tuntutan itu udah pertimbangan hukum termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Ini dalam kasus soal skandal korupsi, mega korupsi ya, karena sampai 300 triliun itu sudah 3 orang terdakwa kasus ini yang divonis dan vonisnya juga nggak terlalu berat, ini antara 4 hingga 8 tahun. Jadi yang paling berat itu divonis 8 tahun. General Manager Operasional PT Tinindo Internusa yakni Rosalina divonis dengan pidana 4 tahun penjara, denda besar 750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Dan kemudian
Hakim juga memerintahkan jaksa membuka blokir rekening bank milik Rosalina. Vonis itu juga lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang ingin Rosalina dihukum penjara pidana 6 tahun. Sementara terdakwa lainnya Suwito Gunawan alias Awi selaku beneficiary owner PT Stanindo Inti Perkasa dan Robert Indarto, Direktur PT Sari Wiguna Bina Sentosa sejak tanggal 30 Desember 2019, ya waktu itu dia divonis dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Sementara untuk Awi itu juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah 2,2 triliun dan subsidi 6 tahun penjara. Kalau Anda pasti akan milih ya, daripada bayar 2,2 triliun lebih baik di penjara selama 6 tahun karena hidup selama 6 tahun pun nggak mungkin untuk mendapatkan uang sebesar 2,2 triliun gitu ya. Sedangkan Robert itu dihukum membayar uang pengganti sejumlah 1,9 triliun subsidi 6 tahun penjara. Dan Awi serta Robert ini dinilai oleh hakim itu terbukti dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tidak pidana pencucian uang. Ini vonisnya juga sama ini hari ini ya, Senin petang ini tanggal 23 Desember 2024. Dengan vonis hanya ya 6,5 tahun, Harvey Mois suami artis Sandra Dewi ini paling lama perkiraan saya ini akan menjalani hukuman maksimal 2-3 tahun. Itu kan setelah dipotong masa tahanan, kemudian ada remisi ya, setiap ini nanti Natal segala dapat remisi. Nanti 17 Agustus dapat remisi, banyaklah remisi-remisi dan hari-hari besar lainnya termasuk hari keagamaan. Dan kemudian setelah dia menjalani masa 2/3 masa hukuman itu dia bisa menjalani asimilasi. Asimilasi ini dia bekerja di luar penjara. Belum lagi ini sudah menjadi rahasia umum dengan kekuatan uangnya para napi koruptor ini kan bisa menikmati berbagai fasilitas di LP dan bisa keluar masuk dari penjara lah dengan berbagai alasan. Alasan keluarga, sakit atau apapun alasan. Pokoknya bisa dibuat-buat. Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR, Setia Novanto misalnya yang ditahan di LP Sukamiskin Bandung kan pernah kepergok tuh jalan-jalan ke toko bangunan. Kemudian Tubagus Wawan ini dari suami Airin, calon gubernur Banten yang kemarin kalah itu malah lebih seru lagi. Dia sempat memboking artis-artis cantik yang masih belia. Dan semua itu dilakukan ketika statusnya masih jadi terpidana. Masih sangat panjang perjalanan bangsa ini untuk berharap keadilan, terutama untuk mereka-mereka yang tidak berpunya. Sementara untuk koruptor, mereka berhak sepenuhnya untuk mendapat keadilan. Dan kalau perlu, seperti Harvey Mois, ya hukumannya dipotong sampai setengahnya. Ini pun Harvey Mois melalui pengacaranya menyatakan hukuman itu masih terlampau berat. Nah, kita tunggu apakah dia nanti mengajukan banding dan dibanding mungkin dikurangi lagi dan kemudian ada proses lagi di Mahkamah Konstitusi mengajukan kasasi bahkan sampai PK. Negara ini memang apa boleh buat sementara ini. Keadilan itu hanya untuk mereka yang punya uang dan mereka tidak peduli uangnya itu dapat dari mana termasuk dari korupsi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.